cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Jika itu masa lalu, maka Tang Wulin tidak punya pilihan selain menerima kehilangan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia mengetahui tentang Raja Naga Emas dan kemungkinan tumbuh lebih kuat. Segel pada Raja Naga Emas membahayakan nyawanya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. 1 minggu, dia ditinggalkan dengan waktu seminggu. Ini adalah waktu yang diberikan oleh Topan yang akan datang. Ayah mengorbankan kebebasannya dengan imbalan 1 juta koin federasi. Saya perlu menggunakan uang itu untuk memperkuat diri saya. Tang Wulin mengeluarkan komunikator jiwanya dan dengan cepat menekan salah satu dari beberapa nomor yang tersimpan di perangkat. Wulin, dengan sangat cepat, suara hangat bisa terdengar dari sisi lain. Kata-kata Tang Wulin singkat. Grandmaster Chen, aku ingin memulai ujian peringkat pandai besi peringkat ketiga. Bisakah saya melakukannya sekarang? Petik 2. Di sisi lain dari komunikator jiwa adalah Grandmaster Chen Yue, seorang pandai besi peringkat Grandmaster. Bukankah sudah terlambat sekarang? Tunggu apa? Apa katamu? Pengrajin peringkat ketiga, Chen Yue tidak memiliki banyak reaksi pada awalnya. Tetapi ketika dia mengerti apa yang dikatakan Tang Wulin, dia sangat tercengang sehingga suaranya meninggi. Tidak memungkinkan, Tang Wulin menghentikan langkahnya. Matanya diliputi kekecewaan. Sepertinya ada Topan hari ini lagi, dan akan mencekik jika dia tidak bisa mengikuti ujian. Kapan Topan itu akan mencapai kota? Bagaimana dengan rencananya sendiri? Hatinya yang hangat dan penuh gairah semakin dingin. Tunggu sebentar, kata Chen Yue dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Chen Yue sedang makan di sebuah restoran, tetapi dia tidak sendirian. Duduk di seberangnya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Isi, peringkat Sein Craftsman Mu Chen, serta putrinya yang berharga, Mu Si. Siapa yang membuatmu terkejut hanya karena mengikuti ujian peringkat ketiga? Mu Chen bertanya dengan senyum di wajahnya. Itu bagus bagi asosiasi untuk memiliki pandai besi baru bergabung dengan barisan mereka, tapi dia agak penasaran dengan keterkejutan di wajah Chen Yue. Ekspresi Chen Yue berubah dan ada sedikit keanehan padanya. Anda tidak akan menebaknya dengan benar. Itu anak itu. Petik 2. WHO. Mu Chen terkejut sesaat, tetapi kemudian wajah muda muncul di benaknya. Chen Yue mengangguk ke arahnya. Dia bilang ingin masuk sekarang untuk menyelesaikan ujian peringkat ketiga. Tapi sekarang sudah terlambat, kamu tahu. Petik 2. Mata Mu Chen bersinar karena terkejut saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menyeimbangkan kegelisahannya. Dia berbicara dalam-dalam, katakan padanya untuk datang sekarang. Pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa basa-basi. Petik 2. Baik. Chen Yue melepaskan tangannya dari mikrofon dan berbicara lagi. Ayo, Wulin. Anda bisa datang sekarang untuk mengikuti ujian peringkat Anda, ini atas permintaan Presiden. Petik 2. Ya, saya akan segera ke sana. Suara bersemangat Tang Wulin terdengar dari sisi lain perangkat komunikasi. Mu Si menatap ayahnya dengan curiga, lalu memberikan satu pandangan ke arah Chen Yue. Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa ada ujian peringkat ketiga terjadi pada jam selarut ini? Kenapa kalian berdua terlihat kaget? Petik 2. Mu Chen menghela nafas ringan dan mengusap kepala putrinya. Gadis, ada orang di atas manusia dan langit di atas langit. Orang itu adalah Tang Wulin. Petik 2. Mu Si menjadi tertegun ketika dia mendengar ini sebelum dia melompat tiba-tiba seperti pegas yang dilepaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memasuki ujian pengrajin peringkat ketiga? Untuk melewati peringkat ketiga membutuhkan 1000 perbaikan. Petik 2. Mu Chen memberitahu Chen Yue, tolong minta tagihannya. Kami akan kembali. Melihat adalah percaya, jadi mari kita saksikan keajaiban ini. Petik 2. Ketika Tang Wulin mencapai asosiasi, langit sudah gelap tetapi gerbangnya terbuka lebar. Namun, tidak ada lampu di dalam gerbang. Itu terlambat. Apakah semua orang sudah selesai bekerja? Tidak hanya Akademi Isi menerima berita tentang Topan yang akan datang, Asosiasi Pandai Besi juga menerima berita itu. Sebagian besar stafnya sudah pulang lebih awal karena itu. Tidak ada staf resepsi yang masuk ketika dia masuk ke aula utama asosiasi.
Tang Wulin naik lift ke lantai 3. Saat pintu lift terbuka, dia mendapati dirinya melihat ke wajah yang dikenalnya. Bukankah ini Tuan Chen Yue? Halo Tuan Chen, aku mengganggumu selarut ini. Tang Wulin sudah tenang saat dia tiba di sini. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Chen Yue berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Tidak ada apa-apa, tidak ada waktu terlambat untuk menyaksikan keajaiban. Mari kita pergi. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia membimbing Tang Wulin menuju bengkel tempat-tempat pemeriksaan akan dilakukan. Saat dia memasuki bengkel, Tang Wulin terpesona. Tidak hanya ada satu penguji di dalam bengkel. Dia telah melihat Mu Chen serta Mu Si. Presiden, halo, Presiden. Tang Wulin membungkuk cepat sebelum menyapa Mu Si. Halo, senior. Sejak pertarungan mereka, Mu Si tidak lagi mendekatinya dengan masalah. Untuk bertemu dengannya lagi, Tang Wulin merasa acuh tak acuh. Ekspresi Mu Si, di sisi lain, dipenuhi dengan api ketika dia menatapnya. Anak ini, apakah mungkin? Dia benar-benar datang untuk mengikuti ujian peringkat ketiga? Ini luar biasa. Petik 2. Mu Chen menyeringai. Wulin, nafasmu sepertinya tidak stabil. Saya sarankan Anda menenangkan diri sebelum ujian. Petik 2. Tang Wulin merasakan detak jantungnya. Terima kasih, Presiden. Aku akan menyesuaikan diriku sendiri. Maaf membuat kalian semua menunggu. Saat dia berbicara, dia duduk di posisi duduk di tanah. Matanya mengamati hidungnya memperhatikan mulutnya menutup hatinya saat dia memasuki keadaan meditasi. Chen Yue memandang Mu Chen dan berbisik kepadanya, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu dia akan berhasil? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Meski aku baru melihatnya beberapa kali, karakternya jauh lebih dewasa daripada kebanyakan anak seusianya. Jika dia tidak memiliki kepastian, dia tidak akan muncul. Dia pasti bertemu dengan sesuatu, untuk datang mencari Anda begitu mendesak hari ini. Jika tidak, dia tidak akan terburu-buru ke sini pada jam seperti ini di malam hari untuk menyelesaikan ujian. Setelah ujiannya berakhir, Anda bisa bertanya padanya. Saya juga telah melihat bahwa tugas peringkat keduanya semakin sulit. Ini adalah tugas-tugas di puncak peringkat kedua. Petik 2. Chen Yue tersenyum. Sepertinya kami memiliki tebakan yang serupa. Presiden memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Kami semua fokus pada anak kecil ini. Petik 2. Mu Chen menyeringai. Ini mungkin satu-satunya pengrajin jenius dari kota isi kami. Sebagai seorang presiden, bagaimana saya tidak menyadarinya? Petik 2. Tang Wulin tidak benar-benar memasuki meditasi lengkap, tetapi telah menarik dukungan dari kekuatan jiwanya dan menyesuaikan peredarannya. Ini dilakukan untuk menenangkan diri dan menyeimbangkan emosinya. Setelah 20 menit, dia menjadi lebih stabil ketika dia mendapatkan kembali posisi berdiri. Presiden, Master Chen, dan penguji, saya sekarang siap. Tang Wulin membungkuk ke arah ketiga orang ini. Dibandingkan dengan kondisinya saat ini, keadaan dia saat baru saja tiba sangat berbeda ketika seseorang memeriksa napasnya, serta ketenangan yang sekarang hadir di matanya. Mu Si berdiri di samping dengan mata dingin seorang penonton. Meskipun dia tidak yakin dengan anak laki-laki yang lebih muda darinya ini, dia tetap memperhatikannya. Dia menolak untuk mengakuinya, tetapi dia harus mengakui bahwa temperamen Tang Wulin lebih baik daripada dirinya. Jika dia yang mengambil tes peringkat ketiga daripada dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan hatinya. Bagaimanapun, Thousand Refinements sangat berbeda dari 100 Refinements. Kecuali jika seseorang memasuki kondisi fokus penuh untuk penempaan, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhasil. Surveyor berkata, tes pandai besi peringkat ketiga hanya memiliki satu tugas, menyelesaikan 1000 perbaikan. Anda boleh memilih logam apapun yang ingin Anda Thousand Refine, tetapi perlu diingat bahwa tingkat Thousand Refinements Anda dan tingkat kesulitan logam yang Anda pilih akan menentukan skor akhir Anda. Petik 2. Iya, Tang Wulin dengan hormat menjawab sebelum dia berbalik dan berjalan ke rak tempat logam dipajang. Saya harus lulus ujian ini. Dia menyapu pandangannya ke berbagai logam sekali sebelum mengambil sepotong perak berat dari atas. Di antara logam tidak biasa yang ditampilkan, heavy silver adalah yang paling dikenalnya. Selain itu adalah logam pertama yang pernah dia buat dan buat Thousand Refined.
Meskipun memiliki kesulitan yang lebih tinggi daripada logam lain, Tang Wulin sudah sangat ahli dalam memasuki kondisi konsentrasi total. Dia juga memiliki pemahaman tentang struktur heavy silver dan dapat berkomunikasi dengannya. Ketika mereka melihat bahwa Tang Wulin benar-benar memilih perak berat, baik Mu Chen dan Chen Yue dikejutkan sementara kemarahan menyala di mata Musi. Orang ini terlalu sombong, perak berat. Bahkan pandai besi peringkat keempat tidak akan cukup percaya diri untuk melakukan Thousand Refine dengan sukses setiap saat. Heavy silver adalah logam tidak biasa yang sangat sulit. Surveyor memperingatkannya dengan ramah, Tang Wulin, apakah Anda yakin ingin memilih logam ini? Meskipun Anda mampu untuk 100 Refine Heavy Silver, saya harus memperingatkan Anda bahwa Thousand Refinements sama sekali berbeda dari 100 Refinements. Perbedaannya tidak sesederhana perbedaan angka, tetapi Anda harus memasukkan spirit ke dalam logam. Anda perlu memikirkan ini dengan jelas. Petik 2. Saya yakin, jawab Tang Wulin dengan tenang. Dari awal hingga akhir, matanya tidak pernah meninggalkan bongkahan heavy silver di hadapannya. Dia menjepit heavy silver ke meja tempa dengan gerakan yang terlatih, lalu logam itu masuk ke dalam tungku dan mulai memanas. Nafas Tang Wulin sudah mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas. Pada saat itu, dunia luar benar-benar lenyap dari pandangannya, hanya menyisakan heavy silver di atas meja tempa di mata dan hatinya. Seolah-olah dia bisa mendengar logam bernafas di dalam tungku saat dipanaskan. Dia bisa merasakannya haus akan perubahan, sama seperti dia. 100 emosi menjadi baja, 1000 tempaan memasuki jiwa. Tang Wulin merentangkan lengannya untuk menerima sepasang palu perak berat 1000 halus, keduanya muncul dengan cahaya abu-abu kusam di tangannya. Setelah semua waktu yang dia habiskan untuk menempa dengan palu pengorbanan darah ini, mereka telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Pola spiral pada poros palu sangat pas di cekungan telapak tangannya. Rasanya sesempurna air yang harmonis. Mu Chen dan Chen Yue memiliki penilaian yang baik, jadi ketika mereka melihatnya mengeluarkan palu perak berat, tatapan mereka menjadi penuh perhatian. Berapa berat heavy silver? Untuk memiliki cukup uang untuk menempa palu, setidaknya 100 refined heavy silver harus digunakan. Mereka bisa dengan jelas membayangkan berapa berat palu itu, namun Tang Wulin mengangkatnya semudah bulu. Dengan palu di tangan, Tang Wulin diam-diam mencium bau pengapuran perak berat. Tiba-tiba, palu di tangan kanannya melesat keluar dan dengan ringan mengetuk tombol di atas meja tempa. Segera setelah itu, heavy silver berwarna merah menyala keluar dari tungku. Tanpa permulaan apapun, palu di tangan kiri Tang Wulin meledak. Ding ding ding. 3 nada tajam terdengar, bergema ke arah pandai besi yang hadir. Ledakan telinga yang memekakkan telinga itu menjadi 3 suara dalam satu. Sparks terbang dari heavy silver serta hati Mu Chen dan Chen Yue. Palu bertumpuk, dia benar-benar memiliki palu tempa dengan efek stack hammers. Thousand Refined, apakah palunya benar-benar Thousand Refined? Seberapa berat mereka? Seberapa mengerikan kekuatannya? Sementara mereka berdiri di sana karena terkejut, Tang Wulin sudah mengacungkan palu di tangan kanannya. Ding ding ding. Suara gemuruh lainnya meraung. Dengan kekuatan yang meningkat, Tang Wulin mengayunkan darahnya mengorbankan ribuan palu perak berat halus. Palunya seperti angin menderu dan hujan lebat saat mereka terus-menerus menghancurkan bongkahan perak berat. Dia mengayunkan lengannya, memukulkan logam, menyebabkan seluruh meja bergetar. Namun, dia berdiri kokoh seperti mat. Tai, di atas segalanya, pandangannya tidak pernah meninggalkan heavy silver saat dia melanjutkan penempaannya. Saat dia menempa heavy silver, itu memunculkan suara yang akrab yang menjadi fokus Tang Wulin. Dengan setiap pukulan palu, Tang Wulin bisa mendengar lagu metal yang riang. Sedikit demi sedikit, kotorannya hilang dan logam menjadi harmonis di dalam. Di bawah efek stack hammers yang kuat dari Blood Sacrifice Thousand Refined Heavy Silver Hammers, ukuran heavy silver berkurang begitu cepat, sehingga prosesnya dapat dilihat oleh mata manusia. Untuk memastikan keberhasilan dalam ujian ini, dia telah mempertimbangkan banyak hal dan sampai pada kesimpulan bahwa hanya dengan palu perak beratnya dia dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Setelah 3 serangan palu Tang Wulin, Musi sudah tertegun hingga dengan bodohnya menatapnya dengan kagum. Sebagai putri seorang Saint Craftsman, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya efek stack hammers?
Selain itu, efek palu pada Heavy Silver dengan jelas menunjukkan betapa berat palu itu. Bahkan dengan palu berat seperti itu, Tang Wulin dapat melakukan kendali penuh atas mereka, sampai pada titik di mana mereka seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Seberapa banyak kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Tapi lucunya, dia pernah mencoba menghalangi dia di akademi sebelumnya. Sekarang dia telah mengungkapkan kehebatan tempaannya, terlepas dari apakah itu pemahamannya tentang Heavy Silver atau kendali kekuatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Hati Tang Wulin mantap dan damai seperti air. Pada saat itu, semua pikiran lain telah dilemparkan ke belakang pikirannya, meninggalkan hati dan jiwanya hanya terfokus pada penempaan. Beginilah cara dia memasuki kondisi konsentrasi penuh. Hati dan jiwanya menjadi satu saat dia terus menempa bukan hanya logam, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Ding 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 ding. Satu serangan palu yang sempurna menyusul tanpa jeda, membuat palu Heavy Silver tampak seolah-olah itu hanyalah cahaya perak yang melesat. Mereka tak henti-hentinya menumbuk bongkahan logam, memadatkannya, mengompresnya, dan memurnikannya. Sudah 3 bulan sejak dia belajar cara 1000 pemurnian. Sejak itu, ini adalah kedua kalinya dia mencoba 1000 perbaikan. Ini adalah 3 bulan persiapan, 3 bulan penanaman kekuatan jiwa, 3 bulan pendewasaan. Semua pengalamannya dalam 3 bulan terakhir ini kini menjalani katarsis saat dipalsukan. Bang bang bang. Dia akhirnya menyelesaikan Thousand Refinements-nya dengan serangan dari palu kanannya, menyebabkan ledakan kekerasan 3 kali lipat bergema di seluruh ruangan. Potongan Heavy Silver itu telah berkurang volumenya sepertiga dari aslinya dan warna merah tua dengan cepat memudar. Sebagai gantinya adalah pola mendung gelap yang meluap. Tang Wulin bersimbah keringat saat dia melambaikan palu sedikit untuk membubarkan momentum mereka. Setelah itu, 2 palu menghilang ke gelangnya dengan cahaya yang sangat terang. Gemuruh logam yang ditempa masih memenuhi ruangan, tidak menyisakan ruang untuk suara lain. Terlalu cepat, dia selesai terlalu cepat. Dari awal hingga akhir, dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menempa Heavy Silver. Logam padat seperti Heavy Silver telah disempurnakan dalam waktu setengah jam. Surveyor bahkan tidak perlu melihat karena dia sudah tahu dari pengalaman bahwa potongan Thousand Refined Heavy Silver ini akan menerima nilai penuh. Pola mendung gelap yang menyebar ke seluruh logam sudah cukup menjadi bukti. Palu bertumpuk. Dia memiliki sepasang palu bertumpuk. Mang Tian terlalu berlebihan, seru Chen Yue dengan kagum. Tatapan Mu Chen terfokus pada Tang Wulin, menyaksikan keadaan konsentrasi totalnya secara bertahap mereda. Apakah Anda memalsukan palu ini sendiri? Mu Chen bertanya. Tang Wulin mengangguk. Hanya setelah dia menegaskannya, dia mulai merasa menyesal, tetapi itu sudah terlambat. Pikirannya masih terfokus pada pemalsuan dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memikirkan jawabannya. Mu Chen tertawa, hanya sesuatu yang kau palsukan dan gunakan pengorbanan darah akan begitu cocok denganmu. Selamat, mulai saat ini, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga. Petik 2. Mereka tidak membutuhkan surveyor untuk mengumumkan skornya. Bahkan, sang surveyor juga bingung harus berbuat apa. Dengan tingkat tinggi Thousand Refined Heavy Silver, itu bahkan akan menerima nilai penuh untuk tes pandai besi peringkat keempat. Dia hanya harus memenuhi beberapa persyaratan keterampilan lain untuk menjadi pandai besi peringkat 4 sekarang. Tentu, tes pandai besi peringkat keempat tidak hanya pada 1000 perbaikan, seseorang harus mampu melakukan Thousand Refined dengan 3 jenis logam yang berbeda secara berurutan. Selain itu, ketiga logam itu harus ditempa menjadi bentuk tertentu agar bisa lewat. Jadi, itu masih tidak mungkin dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Tang Wulin saat ini. Menghela nafas panjang, Tang Wulin dengan agak malu-malu berkata kepada Mu Chen, "Terima kasih, Presiden." Mu Chen berbicara sambil tersenyum, "Jangan sebutkan itu. Asosiasi kami tidak membina Anda. Segala sesuatu yang Anda miliki telah diperoleh melalui kekuatan Anda sendiri. Saya senang Anda berada di sini di East City. Mulai sekarang, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga, serta Grandmaster Blacksmith. Meskipun saya harap Anda tidak menjadi sombong, saya masih harus memberitahu Anda bahwa dalam seluruh sejarah benua kita, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga termuda." Petik 2. Tang Wulin tercengang.
Baru sekarang dia mengerti mengapa gurunya tidak ingin dia mengikuti tes pandai besi peringkat ketiga. Mu Chen berkata, Anda telah membawa kemuliaan tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk cabang asosiasi pandai besi kami di kota Isi. Jika Anda memiliki permintaan dari asosiasi, maka asosiasi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2. Tang Wulin ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi semakin tegas. Presiden, saya ingin mengambil pinjaman dari asosiasi. Apakah itu mungkin? Mu Chen tidak terkejut dengan kata-kata Tang Wulin. Dia sudah lama menebak bahwa Tang Wulin punya tujuan datang untuk mengikuti tes larut malam. Untuk apa Anda membutuhkan pinjaman? Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin membeli beberapa hal untuk meningkatkan diri saya. Untuk itulah saya membutuhkan uang. Petik 2. Mu Chen bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu beli? Asosiasi pandai besi kami masih memiliki pengaruh di dalam kota dan mungkin kami dapat membantu Anda menghemat uang. Petik 2. Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Aku membutuhkan buah kristal es 100 tahun, buah api scarlet 100 tahun, dan 10 tetes darah binatang garis keturunan naga 100 tahun. Tang Wulin memiliki ide kurang ajar ini sejak dia kehabisan ruang makan. Dengan kekuatannya saat ini, Xie Xie dan Gu Yue, jelas bahwa mereka bukan tandingan trio kelas 1 dari 2 jiwa Grandmaster. Tetapi jika dia mampu menyerap sebagian jiwa Raja Naga Emas dan menguasai kekuatannya yang luar biasa, sesuatu yang bahkan menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi, maka mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia benar-benar ingin menjadi kuat agar tidak membebani rekan satu timnya. Mu Chen menatapnya dengan tatapan dalam yang tak terduga. Apakah kamu sadar bahwa buah roh dapat membahayakan tubuh? Tang Wulin menjawab, saya tahu. Saya yakin akan hal ini. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Bagus kalau begitu, asosiasi akan memberi Anda 3 hal ini. Mengenai nilainya, Anda dapat menyelesaikan tugas dan perlahan-lahan melunasinya. Petik 2. Tang Wulin menatap Mu Chen. Pada saat itu dia hanya merasakan nyala api menyala di dalam hatinya. Para jenius kelas 1, tunggu aku. Tang Wulin hanya perlu menunggu kurang dari setengah jam sebelum Mu Chen mengeluarkan 2 kotak dan botol kecil, meletakkannya di tangannya. Menghargai bobot pentingnya, dia mengambil ketiga item itu. Tang Wulin tidak berbicara saat dia membungkuk dalam-dalam pada Mu Chen. Sementara meletakkan I Ching di atas kue itu mudah, memberi batu bara saat turun salju sulit dilakukan. Baginya, ketiga item ini sama dengan memberikan batu bara saat turun salju. Chen Yue membawa Tang Wulin bersamanya untuk menerima tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh pandai besi peringkat ketiga dan kemudian secara pribadi mengirimnya keluar dari asosiasi. Setelah itu, dia pindah ke lantai tertinggi gedung, kantor Mu Chen, Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Isi. Melihatnya, Mu Chen tersenyum. Aku tahu kamu akan datang menemukanku. Presiden, kami langsung menemukan 3 item untuknya. Menurut Anda, apakah terlalu mudah baginya untuk mendapatkannya? Jika seorang remaja memperoleh item ini dengan mudah, mereka tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Lebih jauh, bukankah asosiasi memberinya perlakuan istimewa yang terlalu banyak? Melakukan ini mungkin tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya, kata Chen Yue dengan banyak keraguan. Mu Chen menyeringai. Ketiga barang itu harus menjadi apa yang dia butuhkan saat ini. Apakah kamu tidak memperhatikan? Dia terlihat sangat cemas hari ini. Dengan usianya yang masih muda, dia tidak akan bisa memalsukan tanda-tanda ini. Itu berarti dia sangat membutuhkan ketiga item itu, tetapi dia mengalami kesulitan secara finansial untuk mendapatkannya, sehingga terburu-buru untuk mengikuti ujian untuk memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga. Ini agar dia dapat menerima tugas dengan pangkat yang lebih tinggi dan karenanya menerima jumlah gaji yang lebih besar. Saya hanya menggunakan otoritas saya dan meminjamkan barang-barang ini kepadanya. Dengan bakat dan potensinya, asosiasi tidak akan rugi. Ini poin pertama. Kedua, Anda juga akan menyadari bahwa dia telah menyelesaikan ujian peringkat ketiga dengan mudah. Dengan keahlian Anda sebagai pandai besi peringkat 6, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai Thousand Refined Heavy Silver? Dengan tingkat kekuatan jiwa dan kekayaan pengalaman Anda, apakah Anda akan 2 kali lebih cepat dari dia? Petik 2.
Chen Yue tidak berusaha menyembunyikan pikirannya yang dalam. Saya tidak bisa. Saya tidak dapat menyangkal bahwa anak ini adalah anak ajaib karena bisa menjadi satu dengan metal di usia yang sangat muda, dan sambil berkonsentrasi penuh. Dia tidak pernah keluar dari fokus satu kali pun selama seluruh proses. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki dunia spirit forging. Menambahkan pada kekuatan ilahi bawaannya, bahkan jika dia dibatasi oleh kekuatan jiwanya, dia setidaknya akan mampu mencapai pandai besi peringkat 6. Dia pasti akan melampaui Mang Tian. Petik 2. Mu Chen menangkap kilatan kekaguman di mata Chen Yue. Dia menyeringai, berkata, bukan hanya kamu, bahkan aku juga cemburu pada Mang Tian. Dia benar-benar menemukan seorang jenius yang keluar dari dunia ini. Anak ini tidak hanya memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga sangat berbakat. Anda mengatakan bahwa dia tidak akan menghargai barang-barang itu karena mudah diperoleh? Saya tidak khawatir tentang itu. Sangat sederhana. Baginya dengan mudah memasuki kondisi konsentrasi dan pemahaman logam tersebut, itu membuktikan bahwa anak ini memiliki ketenangan yang melampaui teman-temannya. Saat Chen Yue mendengarkan analisis Mu Chen, ekspresi kekaguman terbentuk. Dia benar-benar layak menyandang gelar presiden. Dalam beberapa saat singkat bertemu Tang Wulin, dia dapat menyimpulkan begitu banyak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yue saat dia berbicara dalam-dalam, keberadaan anak ini harus dirahasiakan, kita tidak bisa membiarkan siapapun dari cabang lain tahu tentang dia. Saya menaruh harapan saya padanya, sehingga ketika dia mengungkapkan warna aslinya di asosiasi utama di masa depan, dia akan membawa kemuliaan bagi cabang kami. Petik 2. Chen Yue tertawa, yakinlah, Presiden, saya sudah memberitahu orang-orang yang relevan. Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak memihak, tetapi sekarang tampaknya tidak sepenuhnya benar. Petik 2. Hehe, Mu Chen menyeringai licik. Saya sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Mang Tian. Bocah Tang Wulin ini, kemampuannya untuk menyelesaikan 1000 perbaikan jelas bukan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Pasti Mang Tian yang menyuruhnya menyembunyikannya, itu sebabnya dia tidak naik ke peringkat ketiga selama pemeriksaan pertamanya. Mang Tian benar-benar berharap Tang Wulin akan mengejutkan dunia dengan kemampuannya di masa depan, akhirnya menjadi Saint Craftsman di ranah Soul Forging. Saya juga punya harapan sendiri. Dalam 30 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya anak yang pernah saya lihat yang mungkin bisa mencapai pemurnian surgawi dan menjadi jenius pandai besi ilahi generasi ini. Petik 2. Tang Wulin, bagaimanapun, tidak mengerti tentang evaluasi tinggi yang diberikan Mu Chen padanya. Dia tidak kembali ke akademi, sebaliknya, dia pergi ke bengkel tempat tidak jauh dari asosiasi. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melepaskan segelnya. Hingga saat ini, dia masih ragu apakah keberadaan di dalam tubuhnya itu nyata. Ujian ini akan membuktikan segalanya padanya. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan di asrama jika sesuatu yang tidak terduga terjadi.